Saya minta satu orang yang sakit dari Bapak. Yang ini yang sakit, tapi saya pilih dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Ada yang sakit jantung tidak? Jantung Bapak? Tidak ada, alhamdulillah. Ada yang sakit asma menahun? Asma menahun berapa tahun? Berapa? Hampir 30 tahun. 10. Sudah pernah diruqyah? Belum pernah. Sudah ke dokter? Sudah. Dari ciri-ciri tadi ada berapa ciri? Dari 50 ciri orang yang kena gangguan, ada berapa ciri? Sekitar berapa? 10. Yang paling dominan apa? Yang paling dominan apa Pak? Yang paling banyak apa? Paham bahasa Indonesia enggak? Paham kan? Yang paling dominan apa Pak? Dari 50 ciri orang yang terkena gangguan jiwa. Sering takut. Baik, Bapak boleh ke depan ya Pak ya? Boleh ke depan, semoga Allah sembuhkan. Kita akan contohkan kepada Bapak. Ini cocok sekali, ya silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada 5 teknik dasar untuk melakukan ruqyah. Yang pertama dengan sentuhan, ya, disentuh di tempat yang sakit, ya, seperti ini. Yang kedua ditepuk, ya, agak keras, baik di dada atau di punggung. Yang berikutnya diusap, sebagaimana Rasulullah mengusap, dibacakan 30 lalu diusapkan seluruh tubuh. Baik, yang berikutnya ada tekanan jari, menekan di titik-titik peredaran darah, ya. Yang berikutnya ada tiupan, meniup. Itu adalah teknik dasar untuk melakukan ruqyah. Bisa dilihatnya Bapak Ibu semuanya. Sebelum melakukan teknik-teknik ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar doa kita dikabulkan Allah, agar teknik ini diridhoi Allah dan agar terdapat kesembuhan yang sempurna. Pertama, yang harus dilakukan sebelum melakukan ruqyah, jelas membersihkan jiwanya dari kesyirikan Bapak ya. Membersihkan kolbunya dari kemaksiatan, baik yang dilakukan atau yang direncanakan atau yang terdahulu. Diajak bertaubat, rumah dan setan. Begitu ya. Jadi pertama sebelum melakukan ruqyah, tazkiyah dulu, bersihkan dulu jiwanya dari kesyirikan-kesyirikan, yakinkan dulu rumah dan dirinya bersih dari kesyirikan, baik yang zahir atau yang batin. Baik. Terus yang kedua beritahu bahwa yang menyembuhkan bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, saya hanya jalani saja. Baik. Yang berikutnya yang ketiga, lakukan pembersihan pada jasmaninya dulu. Yang penting adalah wudu, karena dengan wudu kita punya perlindungan dari malaikat dan lebih tenang jiwanya. Baik. Jadi saya ulangi Pak, pertama dakwahi, kemudian baca ta'awudz ya, maaf tadi terlewat ta'awudz, kemudian ambil wudu. Lalu apa lagi? Bacakan ayat kursi untuk melindungi ruangan, lokasi ruqyah. Berikutnya apa lagi? Baca Al-Falaq An-Nas untuk melindungi jiwanya. Boleh 3 qul seperti ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan ditiupkan 3 kali ya. 3 kali Al-Falaq An-Nas lalu usapkan seluruh tubuh seperti ini. Ini kepada kita dan juga dia. Itu untuk pembersihan ya. Atau cukup bacakan Al-Falaq An-Nas. Setelah itu Bapak Ibu semuanya, lihat ruangannya. Barangkali ada sampah, dibersihkan. Ada foto, ada patung, ya, lukisan-lukisan diturunkan. Terutama patung dan lukisan, patung dihancurkan, lukisan disembunyikan atau dibuang. Kalau foto masih khilafiyah, tapi diturunkan saja. Atau cari lokasi yang tidak ada foto. Dan cari lokasi yang sejuk, yang baik dan tidak bising. Televisi, musik, baik teman-teman. Setelah itu baru mulai lakukan ruqyah. Bagaimana cara ruqyah? Bacakan di depannya ayat-ayat Al-Quran berdasarkan dari hadis Abu Hurairah tadi, Al-Fatihah 1-7, Al-Baqarah 1-4, Al-Baqarah 1-3-1-4, Al-Baqarah 2-5-5, Al-Baqarah 3 ayat terakhir, Al-Imran 18, ya, kemudian Al-A'raf 54, 56, kemudian
As-Saffat 1 sampai 10, kemudian Al-Jin ayat 3, Al-Hasr 22, 23, 24 dan 3 surah terakhir. Atau bebas Anda boleh baca ayat mana saja kalau ayat-ayat tadi mengandung nilai sunnah. Baik, berapa lama kita bacakan? Sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, setelah itu tidak bereaksi, lalu lakukanlah teknik-teknik tadi. Misalkan Bapak sakitnya di dada karena asma, kita sentuhkan lalu bacakan. Kalau teknik itu tidak mampu juga, kita coba tepuk-tepuk. Atau kita coba titik-titik tadi dipencet-pencet sambil dibacakan. Sekitar 5 menit per teknik. Kemudian berikutnya baru ditepuk. Baik, terakhir lalu di closing dengan teknik usapan dan tiupan. Baik, bagaimana kalau baru dibacakan langsung bereaksi? Kita jangan ikuti kaidah tadi, lakukan eksekusi. Bagaimana eksekusi kalau pasiennya langsung bereaksi, Bapak Ibu? Yang pertama yang harus dilakukan adalah ancaman kepada dia, kepada setannya, ya masalah jin. Jangan coba tunjukkan kesombongan kamu, buang sifat sombong kamu. Kalau tidak akan saya lakukan sunnah Rasulullah. Boleh berkata begitu kepada dia, ya. Setan akan takut dan keluar, Pak. Kalau dia sombong, maka lakukanlah tepukan di daerah dada atau di daerah pundak. Ini akan membuat dia jerah. Baik, cukup ya. Sekarang akan saya praktekkan Bapak Ibu semuanya. Itu tadi sebagai mukadimahnya. Bapak bersiap-siap Bapak ya. Sebelumnya saya akan perguruan. Perguruan apa Pak? Perguruan apa? Malam. Apa? Malam. Tenaga dalam. Namanya apa? Tidak usah. Nah, kalau tidak usah Bapak belum mau Bapak tidak mau yang lain sembuh atau Bapak takut mati? Enggak. Bersedia tidak? Apa? Wali suci. Wali suci. Ya, pengakuan sendiri hasilnya asma. Baik. 5 10 tahun. 10 tahun. Ya, kita coba ya. Bapak bersedia wali sucinya hilang insyaallah. Bersedia. Ya begitu. Jadi sebelum meruqyah kita tanya dulu, Bapak bersedia kekebalannya hilang? Iya, harus bersedia. Kalau dia belum bersedia jangan diruqyah dulu karena belum mau sembuh. Baik, Bapak ya. Bapak nulis Pak ya, ya. Insyaallah tidak apa-apa Bapak ya. Baik. Pertama teman-teman, setelah mukadimah, ta'awudz, wudu, ya, baca ayat kursi, kemudian hafal Anas baru mulai bacakan. Nah, sekarang saya mulai ta'awudz dulu ya. Seperti ini, Bapak dikasih ya. Ini mukadimah ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saya minta panitia bersiap-siap satu orang, minta kresek kalau ada munggahan ya. Baik, itu tadi Bapak dalam kondisi khusyuk dengan saya ya. Itu adalah untuk perlindungan rumah ruangan ini. Yang berikutnya adalah Al-Falaq dan An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini belum ruqyah ya, baru persiapan. Baik, berikutnya boleh sholawat boleh. Tentu saja boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga menambahkan, panitia di sini ada satu orang. Yang berikutnya boleh menambahkan apa? Doa mohon kekuatan kepada Allah dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Juga mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Itu juga ya. Kemudian boleh juga mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Nah, setelah itu baru mulai melakukan. Sekarang saya mulai membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana bacanya? Boleh sambil duduk begini, boleh sambil rileks, ya, asal jangan sampai tidur. Anak saya Ustaz Bandel, saya mungkin sambil tidur aja ya, nggak bisa. Saat bisa berkomunikasi, saat jiwanya di baik. Baik, Bapak siap-siap Bapak, rileks aja Pak ya, jangan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik teman-teman, saya akan tanya kepada Bapak apa yang dirasakan di dadanya atau apa yang Bapak rasakan saat dibacakan tadi? Ada gitar sih. Ada yang goyang-goyang. Ada yang goyang-goyang di dadanya. Nah, sudah jelas kan? Baru goyang-goyang, baru bukan satu Pak. Nah, baru tembus saya. Tembus Bapak, lebih konsentrasi Pak. Anggap hanya kita berdua. Anggap mereka nggak ada ya. Biarin aja Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u indahu illa يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kamu di sana jangan telepon. Astagfirullah. Ini begitu saya. Ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini bukan sauya-kuya ya, Bapak Ibu semuanya. Ini sunnah. Bapak Ibu saksikan syaitan tenaga dalam yang tadi itu mulai keluar. Bagaimana reaksinya? Ini boleh kita tepuk. Satu kali tepukan bisa hancur. Tapi sayang kan? Ini menunjukkan kepada kita kebatilan dia. Ya Mas Rajin. Kalau kamu mau keluar, ya dengarkan saya. Ini bicara saya pribadi dengan kamu. Kalau kamu mau keluar, itu baik buat saya dan buat kamu. Saya tidak capek dan kamu selamat. Ya, ikuti tangan saya. Kalau kamu mau keluar. Tapi kalau tidak, saya akan tambahkan ayat-ayat yang lebih dahsyat. Di belakang kami ada Allah Azza wa Jalla dan para malaikat. Siapa di depan kamu? Kamu tidak punya kekuatan sedikit saja, ya masalahnya. Ya, artinya ini setan ini melawan, betul nggak? Dia tidak mau keluar. Artinya sudah halal kalau untuk disembelih, tapi jangan disembelih dulu, karena nanti keburu habis ya. Masih banyak tekniknya. Baik. Ya, baik. Nah, teman-teman ini jangan dilepaskan karena akan loncat dia, akan terbang nanti ya. Begitu. Nah, yang penting jangan panik. Itu tadi, jangan panik. Kemudian kita punya teknik apa lagi berikutnya? Apa? Tekanan. Kita akan tekan dengan jari. Ini jari ketauhidan Bapak Ibu semua. Kita akan tekan di titik ini. Ya. Jangan terlalu dalam. Ini menyiksa buat setan. Seakan terasa ditusuk setan. Ya. Bagaimana? Lanjutkan ayat tadi sambil tekan.
Ya, lakukan ayat tadi sambil tekan. Ya, kalau Rasulullah menyentuh atau menekan itu sambil baca apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadu. Atau mengulang bismillah 7 kali. Bismillah, 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 bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadu. Ya, masalah lihatlah. Setiap sunnah yang saya berlakukan kepada kamu yang menyiksa kami, takutlah pada Allah dan keluarlah. Baik, belum mau keluar. Ya, saya akan lanjutkan. Misalkan bisa juga dengan doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta safi la sifaa illa sifau sifaan la yughadiru saqama. Ini pun sama menyakitkan buat dia. Ya, atau bacakan Al-Qur'an sampai dia menyerah. Ya, menyerah. Nanti akan bicara dan memohon ampun. Lanjutkan ya Bapak semuanya. Ayat apa tadi? Al-Baqarah yang terakhir sekarang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati. Bisa juga dengan dari kejauhan tidak apa-apa. Misalkan ini akhwat, ya, tidak bisa disentuh dadanya kan? Bisa juga dari kejauhan seperti itu. Ya, lihat jelas sekali. Kemudian di sini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن sampai di sini. Kenapa dia pegang kepala dan sadar? Syaitan sudah pindah ke kepalanya. Kita boleh buktikan bahwa sudah tidak ada di sini, sakitnya sudah pindah ke kepala. Saya akan sadarkan Bapak. Pak, baik. Apa yang Bapak rasa? Ada? Ya, lihat. 10 tahun sakit pada dada, pindah ke kepala. Langsung di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini adalah miracle of Quran. Dan ini diketahui awalnya dari apa? Dari ilmu-ilmu hitam yang tidak ada sunnah. Sudah sampai di kepala adalah teknik berikutnya. Sekarang teknik berikutnya adalah menghilangkan atau mengusap Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi saya tidak baca 3 kali. Ini sudah dalam kondisi perang atau darurat. Ya, saya akan bacakan 3 kali saja. Satu kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
satu kali. Kemudian Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu Anas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu diusapkan di tempat yang sakit Bapak di kepala ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya. Usapan biasa. Bapak, dari mana rasanya di kepala? Ringan Pak, ringan. Ringan. Alhamdulillah. Belum beres padahal. Masih ada beberapa teknik tadi. Tepukan dulu. Ya. Terus apa lagi? Tiupan juga belum. Ya. Apa lagi? Sembelihan juga belum. Ya, lihat. Ya. Musuh-musuh Allah sudah tahu. Jangan fokus ke sana, fokus ke sini. Di sana gangguan setan, di sini ilmu. Ya. Ayo, jangan fokus ke sana. Ada panitia. Fokus ke sini. Di sini ilmunya. Baik, teknik berikutnya adalah teknik tepukan, juga teknik tiupan. Saya bertanya pada Bapak, masih ada Pak? Di tubuh, di dada, di kepala, dicek. Di pundak, nah betul-betul, di pundak ya. Baik, Bapak mau ngomong tadi waktu mau nyerang dan lain-lain sadar atau tidak? Tidak sadar. Ya, baik. Bagaimana teknik tepukan? Tidak ada peraturannya, tidak ada rule-nya. Yang jelas Rasulullah SAW suatu ketika ada seorang perempuan yang gila, sudah diikat di unta Bapak Ibu semuanya, ya, diikat di unta karena gila, dibawa ke hadapan Rasul. Kata Rasulullah, ya, terima kasih deh. Kata Rasulullah, bawa anak perempuan tersebut kemari dan hadapkan kepadaku, membalikan tubuhnya. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya putih, lalu memukul punggungnya sambil berkata, "Ukhruj ya." Itu Pak, sunahnya adalah mengucapkan ukhruj ya Allah. Apa? Ucapkan ukhruj ya Allah. Ucapkan ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Yang keras, bukan begitu. Ukhruj ya. Ukhruj ya Allah. Cepat. Artinya keluarlah kamu wahai musuh Allah. Ukhruj ya Allah. Harus berani Pak. Harus tegas dengan setan. Nggak boleh keluar ya. Kamu masuk Islam ya. Kamu nanti main ke Mekah. Jangan begitu. Yang tegas. Baik. Tepukan ini mau keras mau tidak, pengaruhnya sama buat setan menyakitkan. Baik. Masih ada di sini Pak ya? Masih ada. Masih ada ya. Oke semuanya. Lihat bagaimana tepukan. Kalau saya biasa membacakan seperti ini. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ya masalahnya, kalau kamu mau keluar boleh, tapi kalau kamu tidak mau keluar, saya tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di dunia. Saya hitung sampai 5. Kalau kamu mau keluar, keluarlah dengan baik. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak mau keluar jadi kita tepukan di punggungnya ya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Cek lagi Bapak. Sudah kan? Ya, sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah Allah memudahkan kita. Ini asal 10 tahun. Dan Bapak ada rasa ketakutan ya. Nah takut di sini Pak disebabkan oleh dia. Ya, disebabkan oleh dia. Kemudian insya Allah Bapak boleh cek ke dokter, silakan boleh makan apa saja yang halal. Ya, tidak ada pantangan untuk Bapak. Saya sarankan mengkonsumsi halal sauda ya untuk menjaga-jaga ya, dijaga-jaga dan ikuti rukun mandiri. Saya undang Bapak sampai malam ya. Yang Bapak siapa namanya? Pak Abdul Rauf. Kemudian teman-teman, Bapak ada rasa dingin di tangan, di kaki. Nah, sekarang beku di kaki ya.
Karakteristiknya ketika setan ini sudah ke ujung-ujung tangan dan kaki, maka dia akan rasa dingin di daerah tersebut. Ini harus dituntaskan. Bagaimana cara menuntaskannya, teman-teman? Yaitu dengan mengucapkan 3 gol lalu mengusapkan ke tempat yang sakitnya. Sekarang saya akan praktekkan kepada Bapak. Ya. Bapak mau pacarannya nggak usah. Ya. Bapak nggak usah. Seperti ini. Ini diusahakan oleh semuanya ya, seperti ini. Boleh mengucapkan apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Seperti itu. Ini berapa? 1, 3 sampai 7 kali diucapkan apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Itu surah Al-Mu'min ya, ayat 114 sampai 116. Atau kalau tidak bisa cukup la haula wala quwwata illa billah. Atau cukup bismillahirrahmanirrahim. Atau cukup Allah. Ini akan hilang. Ya, dingin di sini akan hilang. Bagaimana Pak? Pindah kan? Ya, pindah ke kanan. Jadi memang dua-duanya harus dibersihkan. Ini closing dalam rupiah wajib dilakukan. Kalau tidak akan naik lagi. Jadi setannya belum keluar, masih nyeret ke kaki ini. Biasanya mereka mengadakan perlawanan, tapi insya Allah ini sudah lama. Ya, masih ada Pak? Masih ada tidak? Masih terasa? Juga ada. Ya sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ini masuk TV kakinya Pak. Dan ada hitam kukunya. Harus dipotong ya. Itu rumah siapa? Ini apa? Ini jimat bukan jimat ya, cincin biasa. Terima kasih Bapak. Semoga Allah sembuhkan. Mudah-mudahan jadi pahala buat Bapak. Pemberat amal Bapak di mizan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi demonstrasi rupiah. Bapak silakan. Pak, terima kasih ya. Ya, salam